yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MI. Ketiga, sambutan. Keempat, bimbingan dan penyuluhan. Itu yang kita beri nama dengan program unggulan Madrasah Ramah Anak. Alhamdulillah Pak Petugas, kami mempunyai 7 program unggulan, diantaranya yaitu juga ada polisi cilik yang kemarin kita sudah unjuk gigi ya di Lanal, Banyuwangi, dan insya Allah juga kapan-kapan kita juga akan berkunjung ke Polresta. Tentunya semuanya butuh dukungan dari beliau-beliau yang hadir saat ini. Dan bangsa Indonesia, anak-anak kelas 4, 5 dan 6 ini kita bekali agar ke depan tidak terlibat dalam obat-obatan yang terlarang. Amin ya rabbal alamin. Tapi semangatnya masih belum, maka harus dikasih tepuk semangat. Tepuk semangat. Belum ya? Ayo sudah. Baik, alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MI Samsul Huda, yang saya hormati ketua maupun pengurus dari MI Samsul Huda, Bapak Ibu, dan yang saya banggakan anak-anak saya, generasi emas yang nantinya akan menjadi pemimpin Indonesia. Allahumma baik pelaku maupun korban selalu meningkat, dari hal yang sepele sampai dengan hal yang paling memberatkan. Setiap pelanggaran yang ditertibkan oleh Pak Guru yang ada, Bu Guru yang ada, bukan untuk menyakiti adik-adik ya. Saya sampaikan, mungkin Pak Guru keras, suruh pelajaran mengerjakan PR tidak dikerjakan, dimarahi, dihukum. Bukan dia benci sama adik-adik, bukan untuk menyakiti adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik menjadi disiplin, patuh, taat, dan tertib. Jelas? Kadang kalanya sedikit aja, kadang kalanya lapor sana, lapor sini. Pak, saya dicubit, Pak, saya dimarahi, Pak, saya di macam-macam. Padahal apa? Padahal untuk kebaikan adik. Baru yang melebihi batas baru silakan. Tapi kalau untuk kedisiplinan, untuk pendidikan, ya, untuk tarbiyah boleh. Karena apa? Kalau itu dibiarkan, maka generasi kita ini lepas kontrol, tidak punya akhlakul karimah. Maka kepada Pak Guru tidak apa-apa, laksanakan. Yang penting tidak ada kekerasan. Apakah teman kerja pernah menyaksikan perlombongan atau bulan seperti itu? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut?
Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih, misal badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat, kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya karena pelaku bullying merasa benci atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenalin nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga, sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang ngadu ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bully menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Kejar kita. Pak, kalau masih ada pelaku-pelaku bullying gimana? Yang pertama, apa tadi? Lapornya kepada siapa? Ketika ada di sekolah, dilaporkan kepada guru, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskia Imania. Saya ingin bertanya, kalau kita menjadi korban, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Evita Sari, saya akan bertanya, apa tujuan seseorang membuli orang itu? Luar biasa. Ini gamenya terakhir. Penutup. Game kebaikan. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling berjalan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Sampaikan tadi menjadi bekal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari